Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Widayanti. Di sini Ibu akan mengajar kalian semuanya. Sebelum ke materi, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung ke materi ya. Di sini kita menjelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Di sini perkembangbiakan makhluk hidup ialah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan individu sebagai keturunannya. Dan cara berkembang biak makhluk hidup yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara generatif atau kawin, dan yang kedua secara vegetatif atau tak kawin. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi dengan dua cara, yang tadi yaitu tentang vegetatif dan generatif. Dan perkembangbiakan pada generatif yaitu dilakukan dengan cara penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Dan penyerbukan tersebut akan diikuti dengan pembuahan, dan proses pembuahan yaitu bakal buah menjadi buah dan juga biji.
Ya, berikutnya yaitu proses perkembangbiakan pada hewan. Yang tadi kan proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang kan proses perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, proses perkembangbiakan pada hewan itu yang pertama vegetatif. Proses pembuahan perkembangbiakan pada hewan invertebrata secara vegetatif terdiri atas tunas. Dan proses pembuahan secara vegetatif contoh hewannya yaitu hidra yang sudah besar dan tua akan membentuk tunas. Dan tunas yang terbentuk akan memisahkan diri dari induknya. Berikutnya yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau disebut juga perkembangbiakan secara seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina. Dan perkembangan generatif dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur. Contohnya ayam, terus apalagi? Manuk. Ya, burung. Terus angsa. Enggak, kalau kucing itu vivipar. Vivipar yaitu melahirkan. Contohnya Sapi. kucing, Sapi. anjing, ya, sapi juga. Apalagi? Betul. Ya, kambing. Yang ketiga, ovovivipar. Bertelur dan melahirkan. Contohnya kuda laut, hiu, dan iguana. Itu tadi ya. Berikutnya yaitu perkembangbiakan hewan bertulang belakang. Perkembangbiakan pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang terjadi proses peleburan sel kelamin atau disebut sebagai pembuahan. Proses terjadinya pembuahan terjadi dengan 2 cara, yaitu pembuahan secara eksternal dan pembuahan secara internal. Pengertian dari pembuahan eksternal yaitu proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma yang terjadi pada tubuh induknya. Contoh hewan yaitu ikan dan katak. Dan yang kedua, pembuahan secara internal. Pengertiannya yaitu proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma yang terjadi pada induknya. Contoh hewan yaitu mamalia dan reptil. Ya, berikutnya materi kan sudah selesai. Berikutnya ada kuis atau nanti yang bisa jawab acungkan tangan ya. Ibu kasih soal. Baik, Ibu akan memberikan soal ya. Nanti yang bisa acungkan tangan ya. Soal yang pertama. Suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru sebagai keturunannya guna mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya disebut makhluk hidup. A. Pertumbuhan. B. Beranak. C. Vivipar. D. Perkembangbiakan. Siapa? Ayo, Mbak Vika. Perkembangbiakan. Ya, benar. Aku bisa sama. Ayo lanjut soal yang kedua. Proses pembuahan merupakan perkembangan bakal buah menjadi A. Buah dan biji. B. Buah. C. Bunga dan biji. D. Bunga. Siapa? Ayo, tegar. Bunga. Bunga. Oh, salah. Siapa lagi? Buah dan biji. Iya. Wah. Ayo lanjut soal yang ketiga. Kucing, anjing, dan singa perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara A. Ovipar. B. Ovovivipar. C. Vivipar. D. Nivipar. Ayo, Vika apa lagi? Vivipar. Iya, benar.
Baiklah, kan soalnya kan udah selesai. Lanjut, Ibu akan membagikan tugas individu ya. Habis ini Ibu bagikan soalnya ya. Telotin gitu. Nanti ya. Ayo bagi. Aku. Udah, satu-satu. Udah ya. Setelah berhubung materi sudah selesai dan tugas sudah dikumpulkan semuanya, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Kita doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.